Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hujan adalah salah satu rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk di muka bumi. Air yang turun ke bumi menjadi sumber penghidupan bagi setiap ciptaannya. Bahkan di dalam Al-Quran, melalui beberapa ayatnya juga sudah dijelaskan tentang manfaat air hujan menurut Islam, di mana air hujan tak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga ampuh sebagai obat. Hal ini telah dibuktikan oleh Sayyidina Ali untuk mengobati berbagai penyakit. Tentunya ini menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi manusia. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat air hujan menurut agama Islam. Salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa hujan banyak dijelaskan dalam Al-Quran melalui beberapa ayatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 9, dan kami turunkan dari langit air hujan yang penuh berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun dan biji-bijian dan tanam-tanaman yang menghijau. Hujan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi kehidupan kepada tumbuhan ataupun tanaman. Tanda kebesaran Allah terlihat dalam proses tumbuhnya tanaman dan kehidupan yang dihasilkan oleh hujan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, Allah juga menjelaskan mengenai hujan. Dan dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi bagi kamu. Kemudian dia berpaling kepada langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui terhadap tiap-tiap sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Hujan adalah bagian dari proses penciptaan Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluknya di bumi. Ini merupakan tanda kebesarannya dalam memberikan kehidupan, kesinambungan kepada seluruh ciptaannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam pandangan Islam, air hujan memiliki manfaat yang besar. Air hujan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa air hujan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup di bumi. Manfaat air hujan yang disebutkan dalam Islam antara lain sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan manusia dan ternak, serta sebagai penyubur tanah bagi pertanian. Selain itu, air hujan juga memiliki manfaat sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik melalui tenaga air. Dalam ajaran Islam, memanfaatkan air hujan secara bijak dan berhemat juga diutamakan. Salah satu cara memanfaatkan air hujan sesuai ajaran Islam adalah dengan mengumpulkan air hujan untuk keperluan air bersih di rumah. Selain itu, menghargai dan merawat lingkungan sekitar juga merupakan bagian dari hikmah
dalam memanfaatkan air hujan menurut Islam. Dengan memanfaatkan air hujan secara baik, umat Islam juga dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga alam dan lingkungan. Hal ini juga membantu dalam menciptakan ketahanan pangan dan perekonomian yang berkelanjutan. Manfaat selanjutnya adalah air hujan dapat diubah menjadi obat sesuai dengan pandangan Islam dengan mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, air hujan harus dikumpulkan secara bersih dan disarankan untuk mengumpulkannya setelah hujan turun untuk beberapa waktu. Pastikan wadah atau tempat penampungan air hujan dalam kondisi yang bersih dan bebas dari bakteri atau kontaminasi apapun. Kemudian, air hujan perlu disaring atau disucikan dengan menyaringnya melalui kain bersih atau proses penyulingan agar bebas dari kotoran atau zat-zat berbahaya. Saat mengkonsumsinya, disarankan untuk membaca doa sebelum dan sesudah minum air hujan yang telah diubah menjadi obat. Doa yang disarankan antara lain doa sebelum makan dan minum, doa memohon kesehatan, dan doa perlindungan dari penyakit. Selain itu, ada beberapa ayat suci Al-Quran yang disarankan untuk dibaca saat mengkonsumsi air hujan untuk mendapatkan manfaatnya sebagai obat. Antara lain surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Falaq. Dengan mengikuti tata cara ini sesuai dengan pandangan Islam, insya Allah air hujan bisa menjadi obat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Menjadikan air hujan sebagai obat seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali merupakan salah satu praktek tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu. Sayyidina Ali seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang diyakini memiliki pengetahuan yang luas tentang penggunaan alami untuk tujuan pengobatan. Dan salah satu praktek yang terkenal adalah menggunakan air hujan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Dalam pandangan Sayyidina Ali, air hujan dianggap sebagai sumber penyembuhan alami yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Dengan pengetahuan yang luas dan pengalaman yang mendalam, Sayyidina Ali membagikan pengetahuannya tentang penggunaan air hujan sebagai obat kepada umat Islam. Dalam pandangan beliau, air hujan bukan hanya sekedar air biasa, tetapi memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, praktek ini tetap dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari tradisi pengobatan alternatif dalam budaya Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi manfaat dan khasiat air hujan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Juga ada praktek pengobatan dengan air hujan yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana beliau memang menjadi pintu bagi ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan banyak sekali ulama Islam yang mengambil riwayat ilmiah dari sahabat yang satu ini, tidak terkecuali dalam bidang pengobatan. Seperti di dalam tafsir Al-Qurtubi yang membahas tentang mahar di surat An-Nisa ayat yang keempat, diriwayatkan, jika salah seorang di antaramu mengalami penyakit, lalu ia meminta 1 dirham dari maharnya kepada istrinya, kemudian ia membelikannya madu, lalu ia meminumnya dengan air hujan, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan yang sedap lagi baik akibatnya, serta air yang berkah untuknya. Namun yang perlu kami ingatkan adalah bahwa pada masa sahabat Nabi, lingkungan udara masih bersih dari berbagai polutan. Apabila turun hujan, airnya merupakan air yang bersih dan bermanfaat untuk kesehatan manusia. Air hujan yang turun langsung dari langit masih bisa dikonsumsi sebagai sumber air yang menyehatkan. Berbeda dengan saat ini, seiring dengan polusi udara dan lingkungan yang meningkat, perhatian dan kewaspadaan terhadap kebersihan air hujan juga harus ditingkatkan. Apabila masyarakat hendak memanfaatkan air hujan untuk keperluan konsumsi,
maka perlu memperhatikan saran dari para ahli lingkungan yang meneliti tentang air hujan. Salah satu hasil penelitian di Indonesia mengungkapkan bahwa air hujan di sekitar wilayah industri bersifat asam. Bahkan penelitian awal menunjukkan komposisi air hujan di daerah urban dapat mengandung unsur-unsur logam berat yang dapat membahayakan kesehatan. Apabila turun hujan pertama kali di wilayah yang rentan terhadap polusi udara, maka karakter airnya menjadi hujan asam. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya menghindari air hujan yang turun pada awal waktu hujan. Namun setelah hujan deras berlangsung lama, air yang turun di pertengahan hingga akhir periode hujan di wilayah itu adalah air yang lebih bersih. Oleh karena itu, apabila masyarakat hendak memanfaatkan air hujan dengan aman, hendaknya memproses air hujan dengan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.